Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ala habibina wa syafi'ina wa maulana abil qasim Muhammad. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ala ashabihi ajma'in al-mayamin amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita dapat kembali bersilaturahim. Tentu kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat inayah, berkat rahmat, berkat hidayah, dan betapa banyak kita telah merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kenikmatan itu tidak pernah bisa kita hitung. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jadi jikalau kita sesungguhnya kita menghitung berbagai macam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian atau kita ini semua tidak akan pernah bisa menghitung kenikmatannya yang begitu banyak. Oleh karena itu kita patut senantiasa bersyukur, beribadah, dan menjalankan kewajiban, menjauhkan diri dari berbagai larangan dan kemaksiatan. Jangan lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah, kita saat ini telah berada di bulan Muharram tahun 1445 Hijriah. Saya jadi teringat tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul aliyyul azim. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36 bahwa sesungguhnya bilangan bulan yang telah Allah ciptakan itu ada 12. Tertera di dalam sebagaimana di dalam kitabnya, dan Allah itu menciptakan di dalam ada hari-hari Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan yang ada itu ada 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang haram, yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, kita sekarang ada pada bulan Muharram yang dimana banyak sekali. Kenapa bulan ini dimuliakan? Karena banyak pasti latar belakang historis, ada landasan filosofisnya. Sebagaimana ketika kita tinggal di negeri yang sangat indah ini, di negeri Indonesia ini, yang kita bisa saksikan terdapat hamparan ciptaan ayat-ayat kauniyah, ada pemandangan, ada pegunungan, ada hijauan ya. Dan di negeri kita yang indah ini banyak latar belakang sejarah. Seperti misalnya ada tanggal 17 Agustus yang nanti kita akan peringati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian nanti ada Hari Ibu atau ada Hari Ibu Kartini, ada Hari Pendidikan Nasional, dan lain-lain. Nah, di dalam Islam pun, di dalam bulan-bulan yang telah diciptakan pun ada bulan-bulan yang dimuliakan. Ya, kita berada di bulan Muharram, yaitu bulan yang sangat dimuliakan. Bulan yang di dalamnya juga pasti banyak kejadian-kejadian bersejarah yang patut kita sampaikan, yang patut kita kaji, kita teliti. Agar apa? Agar kita bisa menghayati, mendalami, dan mempelajari untayan hikmah dan kemaslahatan dari berbagai kisah-kisah yang terjadi di bulan Muharram. Guru-guru kita, para kiai, para asatis, para ajengan ya, di berbagai tempat ketika datang bulan Muharram merayakan kedatangan tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Mereka mengadakan juga di dalamnya acara-acara kegiatan yang dimana di sana yaitu ada syiar ya. Syiar itu untuk apa? Untuk menyebarkan, untuk menyampaikan betapa mulianya bulan ini dengan berbagai macam kegiatan. Ada kegiatan Muharram dengan mengadakan lomba, dengan mengadakan penampilan-penampilan seni yang dipraktikkan oleh anak-anak didik di majelis taklim, di pondok pesantren, dan lain-lain. Ada juga selain itu kegiatan santunan yatim piatu, dan semua ini memiliki latar belakang historis yang perlu kita ingat, yang perlu kita kaji ulang.
Ya, kita mungkin pertama terkait tentang Muharram, pembahasan pertama yaitu terkait tentang hijrah. Yang kedua terkait tentang bagaimana kejadian-kejadian bersejarah yang dialami oleh para nabi. Kemudian setelah para nabi, ya, yang ketiga nanti ada kejadian yang di sana kita patut mengetahui apa yang dialami setelah nabi itu tidak ada. Oke. Poin pertama terkait tentang hijriyah. Terkait hijriyah ada ikatannya dengan hijrah, yang biasa kita mengetahui bagaimana Rasulullah melakukan perpindahan dari satu tempat, yaitu dari Mekah ke kota Madinah. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah bersama keluarganya, bersama para sahabatnya juga. Dan di malam hijrah itu beliau dikatakan Rasulullah itu pergi secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Ya, sebagian sudah ada yang pergi duluan, sebagian ada yang hijrah ke Ethiopia. Kenapa hal itu terjadi? Karena meminimalisir kejadian-kejadian yang selalu menyudutkan kaum muslimin pada saat itu, di mana kaum kafir selalu menyiksa, menyudutkan dan memerangi kaum muslimin, sehingga Nabi dan kaum muslimin di sana betul-betul dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Maka Allah perintahkan untuk hijrah, mencari kehidupan yang baru, mencari suasana yang baru, untuk bersosialisasi di tempat yang lain. Halangan rintangan itu cukup banyak yang dialami oleh Rasulullah, dan kejadian yang dialami oleh Rasul tentang hijrah ini juga itu dahulu dialami oleh para nabi ketika mereka pun berjuang juga untuk li'ila'i kalimatillah. Contoh misalnya kita mungkin teringat tentang 1 Muharram, ya. Kemudian nanti ada tanggal 10 Muharram, ada kejadian bagaimana Nabi Ibrahim itu selamat dari api yang begitu untuk membakar tubuhnya oleh Raja Namrud, ya, dilakukan pada saat itu. Kemudian kita pun teringat bagaimana perjalanan hijrah Nabi Yunus yang akhirnya harus diundi ketika kapalnya tuh goncang kena badai, yang ternyata ketika diundi namanya yang keluar, beliau masuk ke ikan hiu ditelan dan keluarnya pada tanggal 10 Muharram. Kemudian kita saksikan lagi perjalanan Nabi Adam juga yang paling pertama dengan Siti Hawa seperti itu. Setelah Nabi Adam diturunkan ke muka bumi dan berjumpa dikatakan pada tanggal 10 Muharram, dan di sana banyak-banyak kita dapat pelajaran bahwa harus sering-sering beristighfar, sering-sering bersyukur, sering-sering bersolawat. Ya, itu terkait tentang perjalanan para nabi. Mungkin banyak kita telah disampaikan kisah-kisah itu di berbagai majelis, di berbagai kegiatan-kegiatan dalam menyambut tahun baru. Jadi intinya para nabi itu melakukan hal-hal seperti itu hingga mereka menghadapi berbagai kejadian itu karena mereka itu melakukan hijrah, melakukan perpindahan, yang hijrahnya itu tidak lepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita pun pada saat ini pasti ingin melakukan hal-hal seperti itu ketika kita ingin mencari sesuatu dan ingin mencari perubahan. Contoh misalnya ingin merubah terkait tentang pendapatan, merubah tentang diri kita bagaimana beribadah, ya. Pokoknya hijrah itu sangat kompleks. Hijrah secara religi, hijrah spiritual, hijrah secara ekonomi, maupun hijrah secara politis. Pokoknya banyak yang bisa dibahas oleh kita semua. Dan kita teringat, ya, jadi para nabi itu melakukan hal seperti itu karena mereka ingin menyampaikan nilai-nilai suci Allah Subhanahu wa taala, ingin menyeru, ingin berdakwah. Sampai zaman Nabi Muhammad pun, ya, Nabi Muhammad dakwah, diperlakukan, dicaci, dibully kalau bahasa kita. Kemudian Nabi juga dimusuhi, keluarganya, para sahabatnya juga banyak yang disiksa karena mereka ingin memperjuangkan apa yang telah Allah perintahkan, tapi tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya. Oke, inilah halangan dan rintangan al-masaib, al-araqil, ya, yang dihadapi oleh orang-orang mulia di sepanjang tahun. Makanya pada saat masuk bulan Muharram kita sering sekali mengkaji hal-hal seperti itu. Kenapa? Agar kita tahu apa yang telah mereka alami, agar kita bisa bisa bersabar. Saya teringat pada tanggal 1 Muharram beberapa waktu lalu ada seorang guru pun
selain menceritakan tentang kisah perjuangan para nabi, menyampaikan kisah perjalanan para sahabat ya. Kita misalnya ingat bagaimana perjuangan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yang mana mereka akhirnya hijrah dari satu tempat ke tempat lain untuk membentengi agama, membentengi kaum muslimin, yang akhirnya mereka meregu kesyahidan. Jadi tidak hanya mereka mendapatkan ujian, halangan, rintangan, tapi di tengah-tengah itu mereka berjuang. Mereka berjuang fisabilillah, mereka berjihad. Yang kita tahu jihad itu ada dua, ada jihadul akbar, ada jihadul asgor. Ada jihad itu dengan cara berperang pada saat itu melawan kaum kafir. Ada jihadul akbar, yaitu jihad melawan hawa nafsu itu sendiri. Nah, setelah Rasulullah ya, kita tadi mendengar bagaimana perjalanan para nabi hijrah. Di antaranya itu hijrahnya pun diikuti oleh para sahabat, dan juga tidak lupa keluarga Nabi pun sebagai orang yang tinggal di Baitun Nubuwah, di Baitul Wahyu ya, itu pun harus mempraktekkan apa yang dipraktekkan. Contoh, ketika para sahabat sudah tidak ada, ya terakhir ada Amirul Mukminin, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian ada anak-anaknya yang tidak lain adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Pada bulan Muharram pun saya ingat banyak juga sebagian para kiai menyampaikan terkait perjuangan keluarga Nabi. Perjuangan keluarga Nabi mempertahankan agama Islam. Perjuangan keluarga Nabi untuk berdakwah, menyampaikan ajaran yang benar, sehingga mereka pun menyumbangkan harta, nyawanya pun, keluarga para sahabatnya di medan yang betul-betul yang cukup menyedihkan. Makanya kita teringat di bulan Muharram itu ada peringatan anak yatim, dan landasan filosofisnya ini kembali kepada sejarah keluarga Rasulullah, yang kalau sekarang kita banyak yang sedang dibahas terkait nasab-nasab itu tersambung kepada ya Sayyidina Ali melalui yaitu Sayyidina Hasan atau melalui Sayyidina Husain. Kita pun harus tahu bagaimana mereka dulu berjuang, bagaimana mereka akhirnya bisa mempersembahkan segala yang mereka miliki untuk kepentingan agama Islam dan li'ila'i kalimatillah. Tapi juga ada kisah-kisah yang selain kisah-kisah bahagia, ada juga kisah-kisah yang menyedihkan, menyayat hati, yang itu semua harus dikaji dan dibahas. Saya teringat juga guru saya yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas juga pernah menyampaikan terkait nilai-nilai Muharram, yang tidak hanya ada kejadian-kejadian bahagia, tapi juga ada kejadian-kejadian yang menyedihkan. Saya juga teringat dulu bagaimana kisah yang disampaikan oleh guru saya yaitu Al-Habib Hamid bin Alwi bin Hud Al-Attas ya. Jadi banyak buku-buku yang beliau itu adalah seorang ulama yang alim, yang suka baca buku. Saya dulu banyak terkait kajian-kajian Nabi, kajian ya Khalasah Nurul Yakin, Tarikh An-Nubuwah wa Ahli Baiti, Tarikhul Ashabin Nabi, itu dari beliau ya. Di antaranya saya membaca di kitab-kitab sejarah ya, kayak di At-Tarikh Ad-Dainuri, kemudian ada Tarikh At-Tabari. Di sana juga banyak menceritakan bahwa di bulan Muharram juga itu ada kejadian yang menyayat hati, sehingga di sanalah nanti ada lebaran anak yatim. Kenapa? Karena Ahlul Bait keluarga Nabi yatim pada tanggal 10 Muharram, ketika mereka dihadapi dengan pasukan yang tidak seimbang, yang sangat banyak. Di sana Sayyidina Husain bersama para sahabat dan keluarganya akhirnya mencapai kesyahidan melawan musuh-musuh yang berusaha untuk menghancurkan dan meluluhlantahkan tidak hanya terkait tentang keluarga, tapi juga nilai-nilai. Karena apa? Kita teringat bahwa keluarga Nabi ya, yang ini adalah para datu habaib, para datu wali songo, itu harus dihormati, harus dicintai. Kita ingat sebuah ayat, kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Ini merupakan ayat yang jelas, orang itu harus mencintai, orang itu harus mengasihi apa yang dia miliki. Bukan orang itu memusuhi, orang itu mencari segala kesalahannya, bukan seperti itu. Tapi apa kita tahu kalau misalnya keluarga Rasulullah adalah itratun Nabi. Makanya kalau kita ingat sebuah
hadis juga ya, inni tarikun fikumus saqalan kitaballah wa sunnati. Di dalam konteks lain ada kitaballah wa itrati ahlal bait. Nah, ini kemuliaan-kemuliaan keluarga Nabi sudah diangkat, sudah dibawakan, sudah disampaikan oleh Rasul sesuai dengan firman Allah di dalam riwayat-riwayatnya juga. Agar apa? Agar para sahabat, agar orang yang mencintai Nabi itu juga mencintai seluruh paket. Mencintai Nabi, mencintai keluarganya, juga mencintai para sahabatnya. Agar tahu bagaimana mereka itu berjuang. Mereka itu berjuang dulu tidak enak-enakan. Mereka berjuang tidak sembrono, tapi berjuang betul-betul di relnya. Maka tidak ada kata misalnya, oh mereka salah dalam berjuang, tidak. Karena mereka betul-betul tunduk patuh, yaitu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi mereka akhirnya tidak pernah gentar harus menyumbangkan harta, menyumbangkan nyawanya, bahkan ya keluarganya, para sahabatnya itu diajak untuk berjuang. Kenapa? Karena mereka berjuang atas perintah Allah, atas perintah Rasul. Jadi tidak takut terhadap apa yang ada di depannya. Nah, kita pun seperti itu. Halangan dan rintangan kita akan selalu hadapi ketika kita punya suri tauladan, punya uswah, punya qudwah, ya. Maka apa? Kita sepanjang hidup ini akan selalu bisa kita nikmati dengan beribadah, sabar disertai dengan asyaja'ah, disertai dengan tawakal, ya. Seperti inilah. Jadi apa? Ya kita paham mereka yang berjuang, para tokoh, orang-orang yang kita cintai itu berjuang melebihi dari apa yang telah kita lakukan. Jadi kalau kita menghadapi cobaan, halangan, rintangan, ini udah biasa. Dan disitulah iman kita akan diuji. Bayangkan, jadi pada 10 Muharram ada kejadian kebahagiaan yang dialami oleh para nabi, dan juga di sana ada kejadian hijrah yang dilakukan oleh keluarga Rasulullah sampai mereka hijrahnya itu meraih kesyahidan. Hal ini juga banyak ditulis. Saya tidak menyampaikan sejarah dari benak saya, dari hawa nafsu saya, tapi saya menyampaikan sejarah terkait hikmah bulan Muharram ini. Ada kejadian bahagia, as-sa'adah, al-farah, al-marah, dan juga ada kejadian al-hazan, ya, terkait tentang kejadian yang sedih. Makanya ketika pada saat itu mereka, kita kembali tadi, keluarga Rasulullah, ya, Sayyidina Husain, para sahabatnya dan keluarganya, hingga yang tersisa adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin dan Siti Zainab. Dan berkat mereka lah info-info yang mereka hadapi sampai ke kalangan para sejarawan, ditulis oleh para muarrikh, dan ini jarang sekali dibahas karena sebagian mungkin takut untuk membahas hal-hal seperti ini. Takut mereka nanti akan disudutkan, akan dibully, akan dianggap dia pro ke aliran ini, pro ke mazhab ini. Tapi sebenarnya tidak. Apa yang terjadi harus kita sampaikan. Qulil haq walau kana murra. Katakan itu kebenaran walaupun kebenaran itu pahit, walaupun kita akan dimusuhi. Karena yang terjadi, yang dihadapi oleh Rasulullah, oleh keluarganya, oleh para sahabat, ini merupakan semua mengandung hikmah, mengandung kemaslahatan. Jadi kita kaji kembali hal-hal yang terkait kebahagiaan, terkait kesedihan, terkait peperangan, terkait permusuhan, bukan untuk menjadikan kita semakin dendam, tapi menjadikan kita semakin tegar dan sabar bagaimana menghadapi kehidupan ini. Nah, di sini, di titik poin terakhir ini, maka di sanalah ada kejadian ketika mereka berjuang hijrah, ya, menghabiskan segala yang mereka miliki. Sebagian anak-anak menjadi yatim, maka di sanalah juga ada lebaran anak yatim, ya, yang selalu diperingati pada bulan Muharram. Jadi ada hijrah, ada hal-hal yang bahagia, dan juga ada yang sedih. Ini semua harus kita sampaikan agar masyarakat, agar kita terbuka terkait keobjektivitasan dalam mengkaji sejarah Islam. Jangan sampai kita takut bahas ini tapi berani bahas ini. Itu tidak boleh terjadi pada diri kita. Intinya saya menyampaikan semua kembali kepada ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, itu kembali kepada diri saya. Kalau ada kata yang benar, ya semua kembali kepada firman Allah dan hadis Rasulullah. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.